Horas Bataganupan. Lang tertangar hanami suara nasiam. Shalom Bataganupan. Iya diar ibagas malas nyuhur. Pajuppa hita use bani para mingguan sadarion. Aima minggu reminiscere 10 Maret 2022. Jana nasiam homa na bani yanan irumah naman dihuti ibadah sadarion melalui channel YouTube GKPS Padang Bulan pakon Facebook. Isa pahanami nasiam, horas subani nasiam, salam, selamat mengikuti ibadah. Topik ta sadarion aima marondos bani ranggian ninai bata. Ase marhite ibadah sadarion ipasingat hita. Ase tetap marondos bani ranggian ninai bata. Halani AHP rancangan Tuhan adalah rancangan damai sejahtera, rancangan yang paling indah bani goluhta ari-ari. Halaniai Bapa inang hita ganupan diar pasirsir hita uhurta asiboi diuti hita ibadah sadarion marhite na martonggo bani ianan nibei marsa teduh ase tonduin di Tuhan, tonduin pasing mengurupi hita mengikuti dan menikmati ibadah. Saat teduh ipukah hita. Amin. Riap mahita jongjong. Ibagas goran ninai bata bapa pakon Tuhan Yesus Kristus apa tu nina pasing sito palangit pakon tanahon. Amin. Mase say unduk hoton duihu anja harusak ibagas diriku arap kon manai bata ay sanda pujionku ope iya si paluah baku anja hanai bataku. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya. Martonggo maita. Ham Tuhan nai bata bapa nami nadok mangundoskon anakmu si sasadain manaron hahirion apa haparangiton rosi mati tersilang idolok Golgota. Marianan maham itung-atung hanami. Lahuma masu-masu anjaha mangajari hanami. Asisirsir hanami mangirikon ham. Janah mamorsan silang. Anjaha marparnalang diri nami. Terima kasih mahataunon nami hubamu. Halani ipasaut hamdo surah-surani hurmu. Bahen haluahon nami. Jaloham mahanami. Marhite anakmu Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Hundul makuria mandoling hita. Tongon pardiar gabe janah parholong hate du Tuhan nai bata. Halaniai diar puji hita Tuhan ta marhite doding haleluya nomor 200 sada ayat 2 pakon ayat onom. Puji tong Jehovah tongon.
Saya bujur be mandoding ale, mamuji-muji Tuhan nai bata i surgai. Ya ribagas malas nyuhur, dodi ko kita ayat onom. Saya bujur be mandoding ale, mamuji-muji Tuhan nai bata i surgai. Riap mahita jongjong. Sopot kon hita dosat tahu bani Tuhan nai batata. Ham Tuhan nai bata Bapa nami pargogo na sotarimbang sito palangit pakon tanuhon. Nasusi do ham jana paridup ni hurbagal. Lang namin talup hanami roh hulobemu. Halani buwe ni dosa nami. Ay gati do hanami lang martenger di hurbamu. Age pedom ay hataon hamban nami. Ase pita ham hasa na bata nami. Ulang mar na bata naligan. Tapi gati tumangdo lang ihaporsayay hanami ham. Marhite na martenger ni hanami bani naligan. Halani ay do ase roh hanami hulobimu. Matsopot kundusa pakon palanggaron nami. Holong maatemu. Say marpangulaki mauhurmu mangidahan nami. Sasap hamba dosa nami anja hapatotak hamma. Hapor sayaon apatengirun nami hubamu. Roha nami mangindo ibagas goran ni anakmu. Yesus Kristus Tuhan jana si hokop hanami. Amin. Tangar hita mahatani ni bata bagah-bagah pasal hasapan di dosa. Ibagas iya do dapat hita haluahon berhita dorohni. Ay mahasasapan ni panlanggaron. Do muhuban habayakon ni hidup ni hurni. Naunjah binerehon ni bata ibagas hapentaron apa hahuron. Ibagas holong ni nay bata doma isasap haganuk dosata halaniay paterida kon hita ma tanda-tanda di perguluan da bayu hasangapon ma bani debata ibabaw. Amen. Hundul makuria. Biar doma iamen hon hita hasasapan ni dosa humbani Tuhan. Halaniay puji hita Tuhan ta marhite doding haleluya nomor 350 tolu ayat sada ayat tolu pakon ayat 5. Marsora do tondo ini Tuhan tain. Sai jolom tangani pangindo maon ramoti puhoi au susian mon dodiko kita ayat na palimahon. Saya jolom tangani pangindo maon
riap mahita jongjong. Saksion hitama haporsaitain songon na sinaksihon ni haganup halak na porsaya isap tanahon. Au porsaya bani ne bata bapa pargogo na sotarimbang na manupalangit pakon tanahon. Au porsaya bani Jesus Kristus anak ni bata na sasadain indo tuhata na tinubuhkon di si Maria sangganape haliapan. Marhite ton di napasing na manaron na parangit bani panorang si Pontius Latus iparsilangkon. Mati anjahi tanom turun na guritor mulak manggolo humbani na mate bani ari patuluhan. Naik ke surga anjahun lusiam ni bata bapa pargogo na sutarimbangin unjamba ia mulak magira lahu manghumi halak na manggolo pakon narup mate. Au porsaya bani tondi na pasing bani kuria parsadar na pasingin parsauran ni sagala na pasing bani hasapan di dosa bani perpuhon dia kula pakon bani hagoluhan na sadukan di dokahni. Amen. Hundul makuria. Kita ganupan sadarion rohdo inang tahun resort Polonia laho membahin bajar i alaman jana laho mempersembahkan pujian bani Tuhan alanyai di luhan nami ulubion pengurus wanita resort marsa manasiam parlobe posiai mendoding jana selesai sedia mendoding tangar hita ting batas mingguan. Nai hormati hanami, PHMJ, Kuria GKPS Padang Bulan, Bapak Inang Rosin Yombah Nami, narap beribadah ijon sadarion, apakon nasiam Bapak Inang Rosin Yombah Nami, na beribadah i rumah. Terpuji ma Tuhata Yesus Kristus Raja ni Kuriain, natongtong mamasu-masu pargoluhata agai ibag situasi kita terus semangat laho mamuji pakon pasangapkon goraniin. Bapak Inang ijon dohan nami sonari jongjong ay ma pengurus Inang Resort Polonia laho mangindo tonggo mangindo pangurupion hubani na siam ay dalam rangka kebersamaan untuk mengikuti RPL Inang na iadongkon i Bandung bani tanggal 31 Maret das hubani 3 April. Postumang do uhur nami bani dukungan tonggo nasiam apakon pangrupion nasiam asiboi ipaborhat kita dua ani inang pengurus resort on lahoman dihuti RPLI bani kerja samata bani dukungan tonggo pakon dukungan dana na ibere nasiam Kuria GKPS Padang Bulan on. Terima kasih may hatahon hanami maresap marmulia ma goran ni Tuhata. Ijon ipersembahkon hanami dosa daduding anjaha holi dopkosi keluar ibadah adong dohoma isediahon basar iluar gereja on aseriap mahita laho pasalosehon hagapan program kerja ni inang ai. Terima kasih ma.
Salam aku bata gadupan. Selamat hari Minggu ma ihatap kanami bata gadupan. Saya dohar Tuhan tema tong nama buka uhur pako pikirata ibagas nama giduti kebat tiaton. Ijon ibaca kanami ting ting bani minggon na parlobe aima selamat ulang tahun hubani jemaat na berulang tahun mulai tanggal 7 das hubani tanggal 10 Maret 2022 ay mana parlobe Eurico Almendo Simbolon tanggal 7 Maret, Selna Sinurat tanggal 7 Maret, Gutfi Purba tanggal 8 Maret, Bapak Hengki Damanik tanggal 8 Maret, Bapak Joni Verson Sinaga tanggal 10 Maret, Paulisa G. Borudamanik tanggal 10 Maret, Jeremy FC Haloho tanggal 10 Maret, Jeremy Ojahatta Sinaga tanggal 10 Maret, Edelweiss Margareta Sijabat tanggal 10 Maret, Deondo Anugrah Sinaga tanggal 10 Maret. Ihatau kami panjang umur, hidup berkelimpahan, diberkati Tuhan Yesus. Terkait hubani laporan keuangan, adong kira-kira siahap na hurang lengkap, bodoh si pada sakin holi langsung hubani pengurus sektor atape bendahara huria. Nasihol si pada lanota bani minggon aima naparlobe, ia dongkondo bani hari Kamis tanggal 10 Maret 2022 rapat majelis jemaat naipukah bani bani pukul 10 WIB ase haganup komisi IBBMA program kerja ni nalaho mendukung program kerja GKPS Padang Bulan tahun 2022 nadop itetapkon bani Desember 2021 ase haganupan anggota majelis jemaat rohma mandihuti rapat on naiban secara online marhite Zoom. Napaduahon ibadah hibrid ibadah bahasa Simalungun jam 10 WIB igareja on ibain hita do secara tetap buka terbatas pakon live streaming atau hibrid naboy mandihuti ibadah tetap muka ay manadop ivaksin 2 kali. Kondisi sehat janah nadop mendaftar melalui pengurus sektor. Pertemuan inang PA Inang hari Selasa naroh tanggal 15 Maret ia dongkon secara online. Temani kasih setia Tuhan tak berkesudahan. Parambilan Pendeta Reliana Sinaga. Napapathon PA Inang sektor 5 Jericho ia dongkot hari Minggu tanggal 20 Maret 2022 pukul 10 WIB secara Zoom meeting. Tema menjadi terang dalam keluarga. Pengkhotbah Bapak Situa Untung Suseno MTH. Bani Saderion Rohdo Hasomata Inang Resort Polonia Medan nalaho mempersembahkan puji-pujian di bagas kebaktian janadop salose kebaktian mabain bajar dosidia. Nah berikut pengapohan kuria bani hari Minggu naroh 20 Maret 2022 ibain hita do pengapohan kuria hubani keluarga Aimana Parlobe keluarga Prianda Sipayung, napaduahon keluarga Situa Jekonia Saragih, napatoruhon keluarga Jauliman Purba, napapathon keluarga Situa Mahaitin Sinaga. Asiroh mahita pengurus atau perwakilan diakonia sosial sonage seksi pakon sektor. Berita Pusok Nyuhur
domba marujung goluh sima tua dalahi kumbani Bapa Jauliman Purba atap inang orang tua inang situa Justina Sibarani bani Kamis 3 Maret 2022. Rumah duka Tarutung tonggohon hita sekeluarga Podas Tarapo. Jadi terakhir bani berita pandemi COVID-19 Sumatera Utara dan Medan terus bertambah. Secara khusus di Sumatera Utara Pakon Kota Medan, data bani seminggu terakhir 5 dasku bani Sabtu 1 Maret 2022, Sumatera Utara jumlah kasus baru 1 minggu terakhir 5.562 orang atau lebih kurang 795 orang per hari. Total kasus positif 151 orang, kasus aktif 15 orang. Kota Medan jumlah kasus baru 1 minggu terakhir 2.681 orang. 383 orang per hari, total kasus positif 71 orang. Kasus aktif 71.401 orang, kasus aktif 6.905 orang. Hal ini martambah do terus na positif COVID-19 siaon, khusus ni Kota Medan, Ipangido, Hubata, Haganup ase tetap waspada, tetap mengikuti petunjuk pemerintah, aema mencuci tangan, memakai masker, menjaga jarak, membatasi mobilitas dan interaksi serta menjauhi kerumunan, janah tetap gol-gol martonggo. Jadi jona dong ting-ting tambahan no kanai doma itangar kita inanghan pengurus resort membuat lagu namang ngarapkon pangurupion janah pangapition kumbani haganupan kita jemaat na dong IGPS Padang Bulanon doma isiapkon ATP iben kita ma dukungata kubani inang pengurus resort on marhitehon amplop na dop isiapkon nakanai janah holi pasangga mulak bodo iben hita bani tempat na doma itot tuhon ama dohor pitu keluar so na ting-ting bani minggon ase martonggo maita. Terima kasih pakon puji-pujian yang dusko kanami hubambuale Tuhan. Doma bahat ari-ari na idalani hanami das hubani saderion ibagas hanami naman dihuti kebaktian. Mahala syukur nami oleh Tuhan. Boleh hanami melanjutkan kehidupan nami marhitehon pangurupianmu janah pakasomanyommu huban nami kaganupan marsada-sada. Martonggo kanami oleh Tuhan bani hasoman nami na marulang tahun ibagas martambah umur ni sidia hama nama bere pasu-pasu hubani sidia marsada-sada iberkati ma haguluhan sidia si biari martonggo mahanami hubamu oleh Tuhan pasal kegiatan nami nasiol si pada lanon nami ibagas minggon pado hama abat-abat sonage hal-hal na boy menghalangi haganupan rencana-rencana na dong maisusuk kanami oleh Tuhan. Terlebih maai rapat majelis nasiol ya dongkon bani hari Kamis na rohon sonage homa tupuan-tupuan inang sonage haganupan kegiatan nami na dong igareja on hama nama bain mardalan ibagas na diar haganupan ina oleh Tuhan. Lang lupa kanay manongkohon haganupan jemaat nami nadong IGKPS Padang Bulanon. Orang tua nami, nyombah nami, namar sikola, namar kuliah, namar darami horja, hama nama bere terbaik hubani sidia haganupan oleh Tuhan, asiboy menjadi orang-orang yang terbaik na berguna hubani bangsa dan negara terlebih mahubamu oleh Tuhan. Tonggok kanami homa
pemerintah nami, mulai hab pusat, hu provinsi, hu kabupaten, hu kecamatan, dan hu kelurahan. Asetong-tong si dia mengayomi rakyat, bekerja untuk kepentingan rakyat. Jana bereham mahu bani si dia kesehatan, kesabaran, dan ketabahan menghadapi kaganupan, situasi dan kondisi nadong itong-atongah negara namion. Bagas kaganupan tongko namion oleh Tuhan, mangelek makanami hubamu, ase sasap hamma, haganupan dosa-dosa palanggaron nami, ase boy tetap kanami, torsama jalo, haganupan pasu-pasu, nasihol ope berem muhuban nami haganupan marsada-sada. Om matongko nami oleh Tuhan, na yunus ko kanamar hitehon anakmu, Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Bapak inang hita genupan sihol ma tangaronta ambilan alaniai diar pasirsir hita uhurta nagabe ianan ni ambilan hatani Tuhan ase boy marbagal marbuah hatani Tuhan bani guluhta ari-ari diar puji hita Tuhan tamar hite doding haleluya nomor 340 ayat 3 ayat 4 pakon ayat 5 huondoskon bani Yesus horja apa uhurhon. Huondoskon bani Yesus daging pakon tonduihon domai palua ahu pujionku goranmu dodiko kita ayat napalimahon. Yesus, daging pakon
Martonggo maita. Tuhan nami, Tuhan Yesus Kristus. Songon Abraham bapa ni halak na saya marondo subamu bani pergumulan ni goluh ni. Tuhan bukakan jalan. Songon panurat doringon wondoskon bani Yesus Wilfrid S. Widen mangondoskon ha gobiron ni pasal masa depan ni. Tuhan bukakan jalan. Janai dohoma nagabe kerinduan nami makin dikuatkan. Anggo bani panorang sunarion hanami sedang berhadapan. Atap HPI nama korohon hagobiron ben nami. Boy hanami Tuhan semakin meneladani Bapak Abraham suang sonai namurat kondoding on. Ase songon si dia Tuhan buka jalan suang sonai hanami. Baik secara pribadi, keluarga, kelompok maupun bangsa. Sanggah ijalo hanami hatamun pasing onlang ilopas kanami dong gangguan-gangguan konsentrasi. Ibagas goranmu ham Tuhan Yesus itulah hanami ay. Para sahab kon ham hanami Tuhan aselambin marondo sanami bani rencanamu. Ibagas goranmu ham Tuhan Yesus martonggo hanami. Amin. Saudara-saudari yang dikasih Yesus Tuhan, saya selalu kalau di Padang Bulan, walaupun ini ibadah bahasa Simalungun, karena ada channel YouTube-nya Padang Bulan supaya jemaat banyak yang memahami, mengerti, saya tetap akan menyampaikan khotbah dalam bahasa Indonesia. Itu yang saya biasakan, saudara-saudari, termasuk di GPS Padang Bulan ini, dan saya sudah izin kepada PAMJ. Baik saudara-saudari, mari kita buka dulu dari kitab Kejadian pasal 15 ayat 1 sampai 6. Di sini ada salah ketik ya. Di sini sampai 16 tapi sampai ayat 6 saja itu ya. Perjanjian Allah dengan Abram, janji tentang keturunannya. Kemudian datanglah firman Tuhan kepada Abram dalam suatu penglihatan. Janganlah takut Abram, akulah perisaimu, upahmu akan sangat besar. Abram menjawab, "Ya Tuhan Allah, apakah yang akan engkau berikan kepadaku? Karena aku akan meninggal dengan tidak mempunyai anak. Dan yang akan mewarisi rumahku ialah Eliezer orang Damsyik itu." Lagi kata Abram, "Engkau tidak memberikan kepadaku keturunan, sehingga seorang hambaku nanti menjadi ahli warisku." Tetapi datanglah firman Tuhan kepadanya demikian, "Orang ini tidak akan menjadi ahli warismu, melainkan anak kandungmu. Dialah yang akan menjadi ahli warismu." Lalu Tuhan membawa Abram keluar serta berfirman, "Coba lihat ke langit, hitunglah bintang-bintang, jika engkau dapat menghitungnya, maka firman-Nya kepadanya, demikianlah banyaknya nanti keturunanmu." Lalu percayalah Abram kepada Tuhan, maka Tuhan memperhitungkan hal itu kepadanya sebagai kebenaran. Saudara-saudari yang dikasihi Yesus Tuhan, mungkin slide-nya bisa dimunculkan. Sebelum saya menyampaikan apakah gerangan pesan firman Tuhan kepada kita pada hari Minggu ini, saya mendapat kesan Pak Porhanger bahwa sound system kita ini semakin bagus ya, makin jelas sama saya. Saya ini bukan tipe audio. Kalau tipe audio adalah kelompok singers, pemusik tadi ya, wanita resort yang bernyanyi. Kalaupun saya bukan tipe audio, saya senang mendengar lagu. Saya bahkan punya kebiasaan baru, saudara-saudari, semenjak mungkin kalau saya tidak salah habis sedikit doa puasa Januari yang lalu,
Begitu saya tidur, saya menghidupkan lagu rohani sampai pagi. Ada iPad saya putar di situ, saudara-saudari. Dan walaupun saya bukan TV audio, karena kesan saya tadi Pak, orang RPMJ yang lain yang hadir di sini, waktu tadi wanita resort itu bernyanyi, mereka di depan, kesan saya kok suaranya bagus sekali ya, begitu ya. Mudah-mudahan saya nggak salah ya. Apalagi pada waktu mereka bagi suara itu, tepuk tanganlah dulu untuk wanita resort ya. Buat saya terlalu tegang. Itu kesan saya, mudah-mudahan saya tidak salah ya. Kesan saya begitu tadi, kok begitu bagi suara, bagus sekali. Bahkan saya tanya pada si tua kita, Purba, itu lagu judulnya apa ya? Saya nggak sempat tadi mencatat judulnya apa. Tapi memang saya percaya kita satu roh. Dengan wanita resort yang hadir, pilihan lagu kalian itu pas sekali itu. Pas sekali dengan pesan firman Tuhan pada hari ini. Tadi sempat saya catat bagian syairnya. Kalau saya tidak salah catat tadi kan, ada yang saya tulis syairnya itu, Pita ham Tuhan, haporusanku. Wah, persis banget ini saya pikir. Kan yang menjadi pertanyaan saudara-saudari dalam kehidupan nyata sehari-hari, sejauh manakah kita mengaktualisasikan itu, Pita ham Tuhan, haporusanku. Saya percaya kalau wanita resort, ya Inang, bukan wanita sorry ya, Inang, resort Polonia dan Inang seluruh GKPS, mudah-mudahan seperti itu, amin. Enggak semangat menjawabnya, amin. Karena kita ini enggak ada apa-apanya tanpa Inang, betul ya. Jadi enggak usah sok-sokan kita ini yang laki-laki nih. Kita enggak punya arti apa-apa kalau Inang tidak ada. Tanpa Inang mana mungkin kita lahir kan? Karena itu kita percaya apa yang dibutuhkan Inang untuk berangkat ke Bandung. Efesus 3:20, Tuhan mampu memberikan lebih dari yang kita doakan dan pikirkan. Amin. Baik saudara-saudari, saya sampaikan dulu, mana ya? Oke. Pantun pengantar saudara-saudari kepada kita. Ya, pantun pengantarnya, kok ganti dia, cepat sekali ya. Oh di sini ya. Oke. Ke pasar Minggu membeli ikan basah. Selamat hari Minggu kepada Allah dalam Yesus kita selalu berserah. Ayo tong dalam api semangat udah. Sekali lagi dulu. Ke pasar Minggu membeli ikan basah. Selamat hari Minggu kepada Allah dalam Yesus kita selalu berserah. Sukun-sukun di pertanyaannya adalah kalau disurvei seluruh warga gereja, jangan hanya GKPS, kita kan paling 300 ribuan. Berapa persenkah yang sungguh-sungguh selalu berserah kepada Tuhan? Wah itu menarik itu nanti kalau diteliti ya. Saudara-saudari, kalau kita melihat perjalanan hidup Bapak orang percaya Abraham, ada dua cara Tuhan menyampaikan pesan kepada beliau. Yang pertama saudara-saudari adalah Tuhan menyampaikan pesan kepada Abraham, Bapak orang percaya melalui penglihatan. Dan kalau kita baca Alkitab mulai Kejadian nanti sampai Wahyu, diawali dengan penglihatan, diakhir dengan penglihatan. Wahyu Yohanes kan. Lalu juga tanpa penglihatan berfirmanlah Tuhan, langsung saudara-saudari dia mendengarkannya. Tetapi bagaimanapun cara yang Tuhan pakai, yang terpenting bukan caranya. Tapi yang terpenting adalah apa pesan yang Tuhan mau sampaikan kepadanya, termasuk kepada kita orang yang percaya pada saat ini. Saudara yang dikasihi Yesus Tuhan, mari kita lihat pasal yang ke-15 tadi, ayat yang pertama. Saudara-saudari, dimulai firman Tuhan kepada Abraham dalam penglihatan dengan dua kata dari Allah, janganlah takut. Tentu saudara-saudari pertanyaannya adalah, apa rupanya yang membuat Abraham atau Abram pada waktu itu takut? Saudara, nggak bisa disangkal bahwa Allah mengetahui pergumulan setiap orang percaya, siapapun dia. Jangan Anda berpikir sekali-sekali kalau Anda punya persoalan berat, lalu Allah tidak mengetahui pergumulanmu. Tuhan tahu pergumulan setiap orang yang hadir di sini, tanpa kecuali. Tuhan tahu apa pergumulannya Abram, itulah sebabnya ia mengatakan jangan takut. Kalau kita ikut tadi pembacaan tadi, saudara-saudari kita mendapatkan jawaban,
Apa yang membuat Abram takut, saudara-saudari? Sekalipun dia bapak orang beriman, ternyata dia tidak steril terhadap rasa takut. Bayangkan, Abraham bapak orang percaya pun tidak steril terhadap rasa takut. Apalagi kita-kita ini. Jangan pernah berpikir bahwa pendeta nggak punya rasa takut. Ya tergantung nanti saudara-saudari tingkat ketakutannya kan begitu. Bisa sangat takut, ya sedang takutnya. Ketika saya terpapar COVID Omikron, saudara-saudari ya takut juga. Tapi takutnya tidak sangat takut, tidak takut, tapi ya sedang-sedang lah saudara-saudari. Karena saya mengerti kalau misalnya takut sekali itu berdampak pada pemulihan. Dan saya tahu persis, lalu apa solusinya kan begitu. Ya tentu makan obat dan kemudian jangan lupa untuk semakin berserah. Nah saudara yang dikasihi Yesus Tuhan, dalam ayat yang berikutnya Abram tadi mengakui sumber rasa takutnya. Mari kita lihat. Ayat yang kedua dia mengatakan, Abram menjawab, ya Tuhan Allah, apakah yang akan engkau berikan kepadaku? Karena aku akan meninggal dengan tidak mempunyai anak. Dan yang akan mewarisi rumahku ialah Eliezer orang Damsyik itu. Lagi kata Abram, engkau tidak memberikan kepadaku keturunan, sehingga seorang hambaku nanti menjadi ahli warisku. Jelas saudara-saudari sumber ketakutan Abram. Hartanya bejibun, banyak hartanya saudara-saudari, banyak kekayaannya. Mungkin kalau beliau hidup zaman sekarang kali punya mobil yang termahal kali ya. Kalau dulu kan masih hewan ternak dan lain sebagainya. Siapa yang tidak khawatir saudara-saudari termasuk Abram. Lalu saudara yang dikasihi Yesus Tuhan, ketika dia menyampaikan pergumulannya, keluhannya, ketakutannya kepada Tuhan, lalu apakah responnya Allah kepadanya? Kita baca pada ayat yang berikut. Ayat 4 dan ke-5 kita menemukan respon Allah ketika dia sungguh-sungguh saudara-saudari berserah mengadu kepada Allah. Tetapi datanglah firman Tuhan kepadanya demikian, orang ini tidak akan menjadi ahli warismu, melainkan anak kandungmu, dialah yang akan menjadi ahli warismu. Lalu Tuhan membawa Abram keluar serta berfirman, coba lihat ke langit, hitunglah bintang-bintang jika engkau dapat menghitungnya. Maka firman-Nya kepadanya, demikianlah banyaknya nanti keturunanmu. Saudara-saudari menarik ini. Kenapa menarik? Mari kita lihat. Tapi sebelumnya kita lihat dulu responnya Abram pada waktu itu ya. Namanya belum berubah, nanti di pasal selanjutnya baru berubah jadi Abraham ya. Lalu percayalah Abram kepada Tuhan, maka Tuhan memperhitungkan hal itu kepadanya sebagai kebenaran. Saudara-saudari, ketika Anda membaca ini, pernahkah Anda bertanya, berapa lama Abram menunggu jawaban janji Tuhan itu digenapi? Kalau pada saat itu dia sedang berdoa, pernahkah saudara bertanya, berapa tahun dia menunggu jawaban doanya itu? Saudara-saudari, dalam Kejadian pasal 16 ayat 16, karena Sarah, saudara-saudari sebelum itu belum bisa memberikan keturunan, lalu dia katakan pada Abraham untuk mengambil gundiknya Hagar, wanita Mesir. Siapa yang duluan lahir, Ismail atau Ishak? Siapa yang lebih tua, Ismail atau Ishak? Saudara-saudari, yang lebih tua itu Ismail. Dalam Kejadian pasal 16 ayat 16, Ismail lahir ketika Abraham berusia 86 tahun. Itu yang dicatat di Alkitab. Lalu saudara-saudari, Ismail itu disunat pada umur 13 tahun. Kejadian 17 ayat 25. Sudah lahirkah Ishak di situ? Belum lahir, saudara-saudari. Abraham berusia 100 tahun, baru Ishak lahir. 86 Ismail lahir. Usia Abraham 100 tahun, Ishak lahir.
Saudara-saudari, enggak kemana saudara-saudari. Dia menunggu lebih kurang 15 tahunan. Jangan Anda pikir ketika Allah menjanjikan itu langsung tahun depan. Ya karena juga kehamilan kan 9 bulan dihitung kan begitu. Gak mungkin dong besoknya langsung dijawab Tuhan. Paling enggak 9 bulan setahun ini menunggu saudara-saudari. 15 tahun, 15 years. Saya kaget setelah membaca informasi ini semua saudara-saudari. Dengan kata lain Abraham itu tidak mendapatkan realisasi janji Tuhan kepadanya secara instan. Nah ini yang kita perlu belajar saudara-saudari. Tidak secara instan. Tuhan menjawab doanya. Pertanyaan saya kepada kita, janji Tuhan kepadanya apa? Lihat bintang di langit. Seperti itulah banyaknya keturunanmu. Pertanyaan saya saudara-saudari. Berapa rupanya anak Abraham dari Sarah? Cuman satu. Cuman satu. Lalu kapan realisasi janji Tuhan seperti bintang di langit? Itu baru ketemu di generasi yang keempat. Generasi yang kedua, berapa anak si Ishak? Kan cuma 2, Esau dan Yakub. Keturunannya ini baru mulai banyak saudara-saudari. Akhirnya itulah yang datang pulang dari Mesir yang dipimpin oleh Musa. Wow, luar biasa. Bukan soal waktunya kapan, tapi memang Tuhan genapi janjinya saudara-saudari. Lalu marilah kita lihat sekarang kondisi kita. Mari kita lihat kondisi kita sekarang. Saudara yang dikasihi Yesus Tuhan, stagnan ini. Oh ya udah bisa. Oh balik lagi dia. Saudara yang dikasihi Yesus Tuhan, mari kita melihat dulu kondisi kita saat ini. Oh ini yang tadi ya, selanjutnya ini ya. Ya. Mari kita renungkan saudara-saudari. Apakah sumber ketakutan manusia saat ini? Mungkin Anda seperti saya suka nonton channel YouTube. Di Ukraina itu ada orang Batak kawin sama wanita sana ya. Lupa saya namanya marganya apa itu. Bagaimana dia menceritakan ketakutan mereka. Akibat dampak perang antara Rusia dengan Ukraina. Yang sebetulnya saudara-saudari apapun ceritanya itu enggak jeruk sama jeruk itu. Apapun ceritanya Rusia pasti menang. Karena tentara lebih banyak. Ada banyak yang sudah mengungsi, saudara-saudari. Kita mungkin tidak merasakan apa-apa, karena apa? Karena kita nggak punya relasi dengan mereka. Kecuali yang punya hubungan keluarga, ada keluarganya kawin sama mereka di sana, mungkin punya rasa takut. Generasi orang tua kita yang ikut dulu pada masa-masa penjajahan, zamannya perang Belanda-Jepang, bisa merasakan itu. Ketakutan saudara-saudari kapan peluru akan menerjang mereka, bom. Dan kita juga pantas takut. Takut apa? Kan mengancam Rusia itu akan keluarkan senjata nuklirnya. Bahkan sudah menyerang saudara-saudari fasilitas yang ada nuklirnya. Dan kalau sudah terjadi, tinggal waktu aja nanti juga berdampak pada kita. Makanya kita perlu ikut aktif berdoa supaya terjadi perdamaian saudara-saudari ya. Terlepas dari apa faktor penyebabnya mereka menyerang itu ya. Nah saudara yang dikasihi Yesus Tuhan, ada banyak faktor yang menyebabkan orang menjadi takut. Sampai saat ini kita masih pakai masker, jaga-jaga, tapi di balik itu kan ada ketakutan karena Omikron, walaupun sudah semakin lemah, ya puji Tuhan lah ya. Sudah makin lemah, tidak seperti gejala kalau kena Omikron yang sebelumnya. Saya juga bertanya kepada Tuhan, Tuhan saya kok kenanya di yang kedua ini ya, bukan yang pertama. Mungkin pesan Tuhan, ya kalau yang pertama sudah lewat kau, kan kira-kira begitu. Karena saya punya komorbid, saya diabetes mulai 2004. Tapi Tuhan izinkan yang kedua ini, biar kau rasakan dulu bagaimana kena COVID ini.
Walaupun kita ketat dengan protokol. Dan kami satu keluarga kena. Saya 2 minggu terbaring, tapi ya bagus juga lah untuk istirahat. Setelah sehat baru lari kencang lagi ya. Nah, ada banyak saudara-saudari yang menjadi faktor penyebab orang takut. Sakit penyakit yang tidak sembuh-sembuh juga bikin orang takut. Saya sekarang sedang berdoa melayani seorang yang mulai sakit silih berganti dia, anaknya dan seterusnya itu mulai tahun 96. Sekarang tahun 2022. Hitung aja berapa tahun itu. Hitung aja. Pernah sembuh, keluarganya sakit. Keluarganya sembuh, dia sakit. Terus berputar berputar dia. Mulai tahun 96 sampai hari ini. Nanti kalau dia sudah sembuh total, saya bilang kamu harus bersaksi nih. Bermula dengan kakinya sebelah sini, luka, bolong. Bawa ke dokter, dokter bilang udah operasi. Dia nggak siap. Bawa ke dukun, sembuh. Sejak saat itulah terjadi hal yang demikian. Takut saudara-saudari. Penyakit yang tidak kunjung sembuh. Ekstrim betul yang saya hadapi itu. Tuhan kirim saudara-saudari dengan kasus yang ekstrim. Saya sarankan pada dia, ingat apa pesan Tuhan Yesus. Saya bilang, yang satu ini nggak bisa diusir tanpa doa dan puasa. Puasa kau, saya bilang. Dia ikut puasa Esther, saudara-saudari, tapi setengah. Esther itu puasa 24 jam, dia tidak sarapan pagi, kemudian sampai sore baru buka puasa. Wah, luar biasa pengalaman rohaninya. Bayangkan tidak tidur 3 bulan, nggak tidur saudara-saudari. Tapi badannya sehat, bingung saya. Nafsu makannya nggak hilang, tapi nggak bisa tidur dia. Seger, melek terus. Barulah masuk puasa hari kelima. Dia tidur 45 menit. Sudah kemana-mana saudara-saudari, ya sudah ke dokter lah, ke psikiater lah, dan lain sebagainya. Sudah jalannya semua itu. Tadi saya monitor lagi, Anda sudah, ini puasa hari yang semalam ke-6. Tadi malam, saya tanya, kamu bisa tidur? Bisa Pak Pendeta. Belum saya lihat jawabannya berapa jam dia bisa tidur. Karena kan di sini ada dokter toh. Ada dokter tadi saya lihat, ya dokter Shirley ya. Kalau orang bisa tidur, ya sudah. Tentu kesehatannya makin baik saudara-saudari. Ada orang yang takut karena apa? Karena kemiskinan yang ekstrim. Di Indonesia dibandingkan negara-negara di Afrika, karena saya pernah ke Afrika saudara-saudari, ya kita masih sangat bersyukur lah. Bandingkan Filipina saja, Metro Manila itu, kita masih bersyukur. Tetapi banyak orang takut karena apa? Karena kemiskinan yang ekstrim. Banyak yang takut saudara-saudari karena apa? Usia makin bertambah, jodoh masih belum dekat. Banyak yang takut karena apa? Karena belum dapat pekerjaan. Dikuliahkan orang tua, habis biaya, tamat, cari sana cari sini, belum juga pintu terbuka. Yang sedihnya yang lebih takut lagi setelah dia kerja, gara-gara COVID kemarin itu, PHK. Ya puji Tuhan lah sekarang sudah mulai bangkit ya, segala macam industri terutama pariwisata. Ada juga jemaat seperti Abraham. Bayangkan saja Abraham, bapak orang percaya juga takut saudara-saudari. Apalagi kita. Ketakutannya apa? Tidak mendapatkan keturunan. Oh tidak sedikit mertua menyalahkan para mainnya langsung. Memang kau gak terpakai kau. Ketika saya melayani Pak Sutri yang bertahun-tahun menikah belum dapat keturunan, saya periksa. Saya tanya gini, ini kalian sudah periksa ke dokter kandungan? Sudah. Ke dokter mana? Juniansen kalau kita ya, Purba. Sudah, saya tanya kalian berdua, ini siapa yang lemah? Ya enggak selalu perempuan. Laki-laki juga bisa sebagai faktor penyebabnya, tapi kita masyarakat yang paternalistik, selalu disalahkan perempuan. Padahal belum tentu, saudara-saudari. Dan hal yang wajar, normalnya takut saudara-saudari. Yang lain menikah, langsung belendung, kan gitu. Kok saya menikah setahun belum dapat nih, 2 tahun belum dapat, 3 tahun belum dapat. Di Resort Polonia ada seorang inang, aktif sekali dia. Itu Inang Ruman Sinaga. Borunya Nana Sinaga itu yang sekarang di Jakarta ya. Itu nunggu lama sekali.
Lama, sampai nyuntik sendiri. Belasan tahun menunggu saudara-saudari. Saya kalau misalnya ada datang karena itu ketakutannya, saya ceritakan kesaksian itu untuk menguatkan mereka ya. Ada yang takut para istri juga suami ketika pasangannya selingkuh. Saya percaya nggak ada yang begitu di sini ya. Kalau ada bertobatlah ya. Ada yang takut karena pensiun saudara-saudari. Ada. Saya mendengar percakapan 2 orang pegawai BUMN yang sudah pensiun, puji Tuhan mereka sehat-sehat. Lalu mereka melihat ke belakang kawan-kawannya, si Anu itu sebulan setelah pensiun mati. Si Anu itu sakit parah, si Anu itu meninggal dunia. Ada apa? Mungkin mengalami post power syndrome. Sebelum itu kondisinya mungkin ada penyakit tapi belum bangkit. Begitu masuk pensiun, post power syndrome, stresnya meningkat. Lalu penyakitnya bangkit, meninggal dunia. Cepat sekali. Saya nguping. Oh, karena apa? Karena ketakutan. Ada yang takut karena punya jabatan, lalu orang mulai menggoyang posisinya, saudara-saudari mau merebut. Dan tentu ada yang takut juga karena serangan kuasa kegelapan. Saudara-saudari tentu mengetahui masing-masing apa yang menjadi rasa takutmu. Nah, pesan firman Tuhan kepada kita. Sumber rasa takut itu boleh beragam saudara-saudari. Tapi jangan fokus pada sumber rasa takut itu. Tapi mari kita diingatkan firman Tuhan pada hari ini, fokuslah pada solusinya. Solusinya apa? Solusinya saudara-saudari hanya satu. Semakin berserah kepada Tuhan. Dalam pesan lagu wanita tadi, tong-tong marha perusan hubani Tuhan. Dan kita mengaminkan saudara-saudari, Tuhan pasti buka jalan. Nih saya sampaikan pantun yang berikutnya. Di Jakarta ada daerah Krukut, di sana ada jalan Saleh Basarah. Kalau saudara punya rasa takut, kepada Allah saja berserah. Yo, dia ada balos nih. Terlalu serius nasiam hui dah bah. Oke, diulang ya, enggak sah pantunnya ya. Di Jakarta ada daerah Krukut, di sana ada jalan Saleh Basarah. Kalau saudara punya rasa takut, kepada Allah saja berserah. Baru semangat. Nah, di sini kita perlu belajar saudara-saudari, jawaban atas doa-doa penyerahan kita bisa instan, bisa cepat. Contoh-contoh yang ada di dalam Alkitab yang misalnya contoh di Perjanjian Baru yang Yesus lakukan, mendoakan orang yang datang memohon kepadanya instan, tapi juga bisa lama. Supaya jangan cepat-cepat menyerah, jangan cepat-cepat putus asa. Kenapa saya katakan tadi, pernahkah menghitung berapa tahun Abraham menunggu jawaban doanya setelah dia berserah kepada Tuhan? 15 tahun. Apakah itu waktu yang cepat? Tidak, saudara-saudari. Tetapi dia tidak menyerah. Tetap, saudara-saudari ya. Nah, persoalannya sekarang ini kita hidup di tengah-tengah dunia yang serba instan. Anda mau cepat kaya, ikut binomo. Akhirnya habis kan? Jangan Anda pikir warga gereja enggak ada yang terlibat kemari. Ada saudara-saudari. Karena apa? Pengaruh budaya instan. Pengen cepat kaya tanpa doa sungguh-sungguh, tanpa kerja keras sungguh-sungguh. Ada seorang ahli dokter bidang ini, sebelum marak kasus ini, 2 tahun yang lalu, dia sudah kasih peringatan. Binomo itu judi, dia bilang. Tapi orang bully dia, memang dasar kamu, kau bilang judi, dasar memang. Karena kamu iri kok melihat si, si Ken namanya itu. 2 tahun kemudian terbukti saudara-saudari. Tapi nanti pengadilan yang putuskan kan begitu ya. Bukan polisi yang memutuskan, nanti pengadilan. Nah kita nggak tahu apa yang terjadi nanti. Tapi saudara-saudari, ya itulah dia. Yang mengerikan saudara-saudari, saya kaget ini. Ada nggak di sini pemuda-pemuda yang main judi skater ini? Kalau ada bertobatlah ya saudara-saudari ya. Bertobat kalian, skater itu judi itu. Tapi yang mengerikan, Pak Borhanger, mungkin perlu diperiksa majelis ini.
periksa dulu handphonenya itu, ada nggak judi skater di situ? Karena aku dengar pada beberapa gereja sebelum kebaktian dimulai main judi skater di ruang perhobasan. Aduh Tuhan, saya pikir. Dan yang membuat saya gemetaran, pendeta-pendeta juga main judi skater. Saya dapat informasi, dia bisa menghabiskan uang sekali main 3 kali lipat gajinya. Padahal gaji pendeta berapa sih? Deliana tahu berapa kan? Kecil saudara-saudari, ya cukup-cukup makanlah. Tapi bisa dihabiskannya 3 kali lipat, 4 kali lipat. Sih main begitu. Saya tanya anak saya, nakku apa sih itu? Judi itu Pak katanya, sama seperti main jackpot. Artinya apa? Bukan berharap kepada Tuhan, berharap kepada manusia. Mana ada orang menang main judi? Enggak ada yang menang bandar. Nah, termasuklah si Indra Kents ini kan, tapi akhirnya saudara-saudari mengerikan sekali. Sebelum ini heboh, lalu saudara-saudari cara supaya cepat saudara-saudari juga kaya, apa dia? Sebelum ini. Itu dia saudara-saudari ya. Investasi dengan bunga yang tinggi. Bayangkan bunganya sangat tinggi 1 bulan. Tentu saudara-saudari bandarnya nggak bodoh. Ya dikasih dulu dong, 1 kali, 2 kali, 3 kali. Lalu dipakailah dia meyakinkan orang lain, ya banyak orang, aku begini-begini ini hasilnya, yang lain ikut. Akhirnya bandarnya mabur, triliun. Jangan saudara-saudari berserah kepada cara-cara dunia. Orait labora, sungguh-sungguh berdoa, berserah kepada Tuhan, sungguh-sungguh bekerja, dan itu yang langgeng saudara-saudari. Dan tidak hanya saudara-saudara dalam soal itu, sekarang ini, ada gereja juga yang mengajarkan saudara-saudari instant prayer. Berdoa kau hari ini, Tuhan pasti jawab besok lusa. Kita enggak menyangkal ada jawaban doa yang instan saudara-saudari, tetapi kita belajar dari firman Tuhan pada hari ini. Ada juga doa yang dijawab Tuhan butuh waktu. Sehingga jangan cepat-cepat menyerah. Jangan cepat-cepat putus asa. Siapa tahu ada yang sudah melamar pekerjaan 6 bulan, 1 tahun, 2 tahun. Enggak ada gunanya aku ke gereja. Enggak ada gunanya aku didoakan lah. Jodohku masih jauh. Jangan buru-buru menyerah. Belajar dari Abraham. Saya juga begitu. Ada doa saya dijawab Tuhan instan. Tapi ada yang 4 tahun kemudian. Ada yang sampai sekarang Tuhan belum jawab. Apakah itu membuat saya menjadi menyerah? Tidak, terus berlutut. Nah, ada pantunnya saudara-saudari ya. Ada bus cepat sampainya tidak lama. Jawaban doa memang ada yang cepat, tapi ada juga yang lama. Lebih keras yang tadi. Ada bus cepat sampainya tidak lama. Jawaban doa ada yang cepat, ada juga yang lama. Kalau sedang mengalami itu, jangan langsung putus asa ya. Jangan langsung menyerah. Belajar kita dari Abraham ini. Belajar dari beliau, Bapak orang percaya. Kalau ada gereja yang mengajarkan seperti itu, ya ada saudara-saudari. Saya tidak mengatakan mereka sesat, tapi itu tidak alkitabiah. Tidak alkitabiah. Bahkan doa yang tidak dijawab Tuhan pun ada kan? Tidak seperti yang dia inginkan. Tapi Tuhan kasih jawaban, beri kekuatan kepadanya untuk memikul itu. Kan bayangkanlah Rasul Paulus, apa doanya? Tuhan tolong dulu diangkat 1 beban yang di tubuhku ini, yang bisa ditafsirkan macam-macam, bisa penyakit fisik dan lain sebagainya. Tapi Tuhan mengatakan kepada dia, cukuplah kasih karuniaku. Bisa juga saudara-saudari dijawab Tuhan, tapi bukan seperti yang kita pikirkan. Nah saudara, yang hidup pada masa peperangan Amerika Utara sama Amerika bagian selatan. Bukan maksudnya Amerika Latin ya. Sebelum menjadi United States, Amerika dulu itu kan banyak state-state, kemudian menjadi satu. Ada state yang kaya, misalnya state mana itu, Washington dan lain sebagainya. Tapi ada juga yang, saya juga kaget, ada juga yang miskin. Jangan semua Amerika itu Hollywood, saudara-saudari.
Kalau ke Amerika bagian selatan, karena memang sumber daya alamnya tidak banyak, mereka miskin saudara-saudari. Misalnya apa? Arizona kah dan lain sebagainya itu. Nah sebelum jadi United States terjadi peperangan. Satu di backup Perancis kalau tidak salah, satu di backup oleh Inggris. Nah saudara-saudari, peluru berseliweran. Ya bayangkan aja lah kayak kondisi Ukraina sekarang ini ya. Lalu saudara-saudari, si pendeta ini mau khotbah. Dia punya rasa takut yang luar biasa. Bagaimana Tuhan saya mau khotbah? Dari Mazmur 23, Tuhan adalah gembalaku. Apa yang mau saya khotbahkan? Aku pun ketakutan Tuhan. Nanti begitu aku jalan, mereka lagi tembak-tembakan, saya mati. Atau waktu saya di mimbar, buap, jemaat meninggal, saya juga meninggal. Bergumul saudara-saudari dengan rasa takutnya, berhari-hari dia bergumul. Lalu sampai akhirnya saudara-saudari dia tersadar. Tidak ada solusi yang lain mengatasi rasa takutnya. Kecuali satu. Dia berlutut, berserah. Percaya pada penyertaan Tuhan. Sebagaimana inti khotbah yang mau dia sampaikan. Lagu ini, tenanglah kini hatiku, belum ada. Setelah dia saudara-saudari kemudian berlutut, berdoa, berserah, menyerahkan ketakutannya kepada Tuhan, terinspirasilah dia menuliskan lagu ini. Saudara-saudara, tangan saya begini-begini, saya hanya mencontoh aja ya. Si Buan Doding di sini punya ciri khas, saudara-saudari. Jadi saya hanya meniru mereka saja. Dan ternyata memang nikmat sekali ya. Hatiku berserah penuh, tanganku dipegang teguh. Itu menginspirasi saudara-saudari ketika dia sungguh-sungguh berserah menyerahkan ketakutannya. Lalu terinspirasilah dengan lagu yang tadi. Tenanglah kini hatiku. He leaded me, saudara-saudari. Dan kemudian dia berkhotbah, perang masih terjadi, masih. Tapi rasa takut itu tidak lagi mendominasi dirinya. Mari kita saudara-saudari belajar dari termasuk penulis lagu Huondoskon Bani Yesus. Mari kita belajar dari penulis lagu. Tenanglah kini hatiku. Apapun penyebab rasa takut kita hingga saat ini, kalau itu ada atau kapanpun nanti itu ada. Pesan firman Tuhan solusinya adalah tetap berserah kepada Tuhan. Lewat doa-doa yang tentunya teratur, disiplin. Lewat saat teduhmu yang teratur dan disiplin. Serta sabar menantikan jawabannya. Sekali lagi, Bapak orang percaya saja menunggu sampai 15 tahunan. Mari kita tunduk kepala, kita berdoa. Terima kasih Tuhan kami, Tuhan Yesus Kristus. Kami diingatkan sungguh benar bahwa kami juga seperti Bapak Abraham. Bapak orang beriman juga punya rasa takut. Mungkin tentang diri kami, keluarga kami, anak-anak kami, masa depan mereka, pekerjaan kami dan lain sebagainya. Di hadapan Tuhan tidak ada yang tersembunyi tentang apakah yang menjadi sumber rasa takut manusia. Termasuk tentu kami di dalamnya. Tapi firman-Mu mengingatkan kami, jangan fokus pada sumber rasa takut, tapi fokus pada solusinya, berserah kepada Tuhan. Dan Tuhan kami mengimani mampu memberikan jawaban doa-doa kami secara instan. Tapi ketika doa-doa kami belum Tuhan jawab, kuatkan kami melalui firman-Mu ini untuk tidak menyerah. Karena Bapak Abraham sendiri pun menunggu belasan tahun. Apa yang dia doakan Tuhan jawab.
Sehingga kami semakin diteguhkan kalau saat ini mungkin sedang punya pergumulan yang sama. Sudah lama berdoa agar Tuhan berkenan membuka jalan, memberikan solusi. Kami diteguhkan untuk tidak menyerah, tidak gampang putus asa. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama-Mu kami berdoa. Amin. Baik saudara-saudari yang dikasihi Yesus Tuhan, kita lanjutkan ibadah kita. Kita akan mengumpulkan persembahan. Paima yondos kon hita galangata tangar hita malobi hatali nebata nagabe onjolan batalahu manggalang. Aiman atar surat Bani Pesalmen 50 ayat 14. Galangkon mabagal niuhur Bani nebata anjaha galari ma bagah-bagahmu Bani sitimbulan in. Sonari ondos kon hita ma galangata hubani naibata. Riyap mahita jongjong. Martonggo mahita mengondoskon galangata hubani naibata. Ham Tuhan naibata Bapa nami pardiar layak. Janana unja huben nami. Terima kasih ma hatunan nami hubamu. Halani tong-tong do ipa supasuham goluh nami. Domma yasomani ham hanami jana ipa supasuham horjanami da subani sadarion. Sonari bagas malas niuhu roh dohanami. Mengondoskon buani horjan repinasu pasumuin. Gabi galangan hatarima kasihon. Pakon puji pujian nami hubamu. Onpe sajalo hamma galangan nami on. Bahen hasangapun ni goranmu. Jana membahen lambin marhataridahan harajonmu i dunia on. Ibagas godani anakmu Yesus Kristus Tuhan nami. Jalo hamma tonggo nami on. Amin.
Ham Bapa nami na neguri atas, saya napapasing goranmu, saya roh ma harajaonmu, saya saud ma harosun yurmu inaguri tunga on sogon na neguri atas. Birehama benami sadari on haguluhan ari-ari, sasab hama dosa nami sogon panasap nami, panidosa ni hasoman namar dosa dopak hanami. Ulang hanami babay hamhu parlajuan, paluaham hanami humbani pangago. Misir mana siam, ingat na siam, isuruh Jehovah do hita lahu mengambilan kon ambilan na madir, panihalak na madoyuk, pauli-ulihon halak paruhur na maropuk, maningtingkon haluahon, panihalak na tertutup, pahar-har gari ni na tersakut, apa mangapoh na marpusok niuhur. Jalo hama pasu-pasu hembani Tuhan nai batata. I pasu-pasu anjaha i paror Tuhan nai batamaham. Isondangkon Tuhan nai batama buhini hubamu. Jana maido mauhurni mangidaham. Idopak kon Tuhan nai batama buhini hubamu. Jana ipasorak madamini bani tonduimu. Amin.